Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Sefanya 3 ayat 9. Saya akan bacakan buat kita. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Demikianlah firman Tuhan. Sefanya adalah berbicara tentang bagaimana Allah akan memulihkan bangsa Israel ketika kehidupan mereka hidup dengan berpura-pura dengan penyembahan berhala. Dan kemudian Allah menghukum mereka karena mereka tidak mempunyai hati yang bersih dan tidak mengatakan dengan kebenaran bagaimana penyertaan Allah di dalam hidup mereka. Oleh karena itu tentu Allah mau datang memulihkan bangsa Israel dengan firman-Nya kepada Sefanya pada saat ini. Tentu hidup manusia harus penuh dengan pengharapan, hidup manusia harus dengan pemulihan. Bagaimana supaya terjadinya pemulihan dan hidup di dalam pengharapan? Yang pertama sekali firman Tuhan mau katakan kepada kita adalah bagaimana dengan mulut kita, dengan bibir kita, bahkan dengan bahasa Batak dikatakan dila, artinya lidah. Lidah kita memakai bahasa yang benar, bahasa yang saling mengerti, bahasa yang bisa diterjemahkan untuk memberikan kelegaan, memberikan semangat hidup, dan bahasa yang bisa nyampai kepada orangnya dengan baik. Oleh karena itu tentu manusia memuji-muji Tuhan dengan mulutnya, tetapi juga manusia bisa meninggalkan Tuhan dengan mulutnya. Tetapi mereka yang mau datang kepada Tuhan ketika dengan tekad memakai mulut itu dengan baik, memakai mulut itu dengan berguna. Oleh karena itu tentu bagaimana kita memakai mulut itu dengan bahasa yang baik, pesan yang disampaikan dalam setiap bahasa itu bisa saling mengerti satu sama lain, sehingga kita dimampukan untuk menerapkan firman itu di dalam hati kita masing-masing. Disitulah Tuhan memanggil kita untuk bagaimana kita mempunyai bibir yang bersih, mulut yang bersih, hati yang bersih, ketika kalimat, tata bahasa, dan pesan ketika kita berbicara adalah pesan yang disampaikan dalam damai sejahtera, pesan yang disampaikan yang untuk saling membangun satu sama lain. Karena apa? Bahasa itu adalah pengantar dalam setiap persekutuan atau setiap bangsa. Karena itu di setiap negara mempunyai bahasa yang sama, yang disebut bahasa negara. Contoh di Indonesia, kita mempunyai bahasa ibu, kita mempunyai bahasa tradisional, tapi bahasa yang satu adalah bahasa yang Indonesia. Ketika bahasa itu saling bisa dimengerti, terbangunlah sebuah keluarga, terbangunlah sebuah negara. Oleh karena itu ketika kejadian Babel, Allah hanya sedikit saja melencengkan bahasa, terjadi perceraian. Oleh karena itu bibir yang bersih artinya ketika kita menempatkan bahasa, kalimat, dan juga setiap perkataan dengan saling membangun, dengan menyampaikan dengan pesan yang sangat berguna bagi semua orang. Kemudian Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Beribadah tidak hanya rutinitas tetapi bahu-membahu. Artinya apa Sefanya mau katakan kepada kita, bagian dari hidup kita ini adalah ibadah. Artinya kita bekerja untuk Tuhan. Yang kedua, segala siklus kehidupan kita itu Allah mengetahuinya. Oleh karena itu firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bagaimana kesungguhan kita dalam melaksanakan setiap aktivitas kita. Gambaran dari kesungguhan kita melaksanakan aktivitas itu dari hari Senin sampai hari Sabtu, kemudian kita datang beribadah kepadanya. Oleh karena itu mari pakai mulut dengan baik, pakai hati untuk selalu datang kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, ajarkan kami
untuk selalu dipulihkan Tuhan dalam setiap perkataan kami. Biarlah kasih-Mu selalu menyertai kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.